mereka benar-benar bersyukur karena telah menemukan temannya ini, Pak. Tapi di sisi lain, ternyata temannya ini udah meninggal dunia. Dan meninggalnya itu dalam keadaan yang mengenaskan. Diduga mereka ini telah melakukan hal-hal yang di luar norma. Halo brother and sister ke semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Dan ya, terima kasih buat kalian yang udah mampir di video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe ya Pak. Nah, dan kali ini kita akan bercerita tentang kisah horor kembali Pak. Dan juga semoga kisah kali ini bisa menemani buat kalian makan, gabut, ataupun teman tidur kalian ya Pak ya. Seperti biasa, langsung aja Zona Hitam Cerita Horor. Cerita ini diawali dengan seseorang yang bernama Bahrudin, Pak. Dan cerita ini terjadi sekitar tahun 1990-an, Pak. Jadi agak jadul juga ya. Jadi Bahrudin ini, dia adalah seseorang yang sering melakukan pendakian gitu, Pak. Atau bisa disebut sebagai seseorang yang pencinta alam juga gitu. Hingga beberapa gunung yang ada di wilayah situ sudah pernah dinaiki oleh si Bahrudin ini. Dan juga si Bahrudin ini memiliki banyak kisah tentang pengalaman pendakiannya. Tetapi ada kisah yang benar-benar tidak bisa dilupakan oleh si Bahrudin ini, Pak. Ya intinya kejadian itu membuat si Bahrudin ini selalu mengingat hal itu, Pak. Bahrudin ini kan karakteristiknya orangnya pencinta alam gitu Pak. Jadi yang namanya pendakian-pendakian gunung itu sangat melekat pada dirinya gitu Pak. Singkat cerita, si Bahrudin ini merencanakan untuk melakukan pendakian lagi bersama 5 temennya Pak. Tapi nama gunungnya di sini kita tidak sebutkan ya Pak ya. Oke, disclaimer dulu nih, kita keluar dari topik pembicaraan kita nih Pak. Yang buat yang nanya nih, kenapa sih Bang nama tempat, nama orang, dan nama tokohnya itu selalu disamarkan atau diganti? Oke, buat tempat dulu nih. Kenapa selalu diganti? Karena biasanya dalam suatu kejadian itu, Pak, bukan hanya kejadian baik aja yang tertulis. Bisa jadi kan ada kejadian buruk yang merupakan aib juga bagi tempat tersebut. Yang akhirnya malah mencoreng nama baik tempat tersebut, Pak. Dan juga biasanya dalam sebuah kejadian horor itu kan, ada aja nih orang-orang yang pengen nge-challenge dirinya setelah dia tahu tempat itu horor atau berbahaya gitu Pak. Yang akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi para penonton gitu Pak. Terutama yang mencoba tadi ya kan. Dan juga kenapa sih nama orangnya itu selalu diganti atau disembunyikan? Yang pertama itu karena nama orang itu sebagai privasi dirinya juga ya kan Pak ya. Dan juga yang kedua, ya mungkin saja yang menceritakan ini mau namanya disebutkan. Tapi bagaimana dengan keadaan teman-temannya? Apakah mereka juga mau itu diceritakan? Makanya itu kita jaga privasi orang gitu Pak ya. Jadi bukan berarti ketika gua nyamarin tempatnya dan tidak disebutkan itu adalah fiktif. Tidak Pak. Karena ada kejadian yang harusnya tidak membawa-bawa tempat tersebut Pak ya. Ya sedikit info ya tadi ya. Kita balik lagi nih ke dalam ceritanya gitu Pak. Jadi si Bahrudin ini kan ceritanya tadi ajak teman-temannya kan buat naik gitu. Ya akhirnya teman-temannya setuju dan mau ikut. Singkat cerita berangkatlah mereka pada hari itu Pak.
Pada awalnya mereka melakukan pendakian bersama-sama, Pak. Mereka sambil menikmati udara yang ada di sana, sambil menikmati kicauan-kicauan burung dan suara hewan-hewan yang indah. Tapi ketika di tengah perjalanan, Pak, chemistry atau hubungan kelompok mereka ini kurang baik gitu, Pak. Sehingga ada dari beberapa teman-temannya yang jalannya cepet, ada yang beberapa temannya jalannya lambat. Teman-teman, gua istirahat di sini dulu ya. Oke, kami tungguin di koordinat yang udah ditentukan ya. Dan ya mungkin karena juga di situ mereka juga sudah pada banyak pengalamannya juga, Pak, dan juga ibarat kata tuh udah biasalah dengan hal-hal begitu, Pak. Jadi mereka ini nggak takut lagi nih, nggak mungkin juga temennya kesasar kan karena juga udah terbiasa. Nah, akhirnya mereka sampai tuh di sebuah titik yang sudah ditentukan. Satu persatu dari mereka ngumpul di titik itu, Pak. Tetapi dua temennya lagi tak kunjung datang, Pak. Jadi di sini tadi kan si Bahrudin sama 5 temennya, jadi totalnya ada 6 kan, Pak. Si Bahrudin, si Fahmi, Iqbal, Ikmal, si Desi dan juga si Yuli. Jadi totalnya ada 4 pria dan juga 2 wanita. Dan pada saat itu mereka cuma berempat. 2 orangnya lagi belum sampai gitu, Pak, yaitu si Fahmi dan juga si Desi. Ya pada saat itu mereka ngira cuman mungkin ketinggalan di bawah atau lagi kecapean dan istirahat di bawah. Akhirnya mereka pun santai-santai dulu di atas, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, menikmati indahnya sore pada saat itu, sambil ngemil-ngemil juga, sambil menikmati matahari terbenam. Tetapi ketika ditunggu-tunggu sekitar 1 jam, temennya ini nggak juga datang, Pak. Kalau udah 1 jam ini sih kayaknya udah terlalu lama gitu, Pak ya. Bro, kita udah nungguin 1 jam loh ini, tapi mereka belum juga datang. Iya ya, kok gua merasa aneh ya. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk menanyakan kepada pendaki-pendaki yang di sana dan sambil menunjukkan 2 foto temannya tadi, Pak. Ditunjukkanlah pada para pendaki yang ada di sana dengan harapan mungkin aja di antara mereka ada yang bertemu atau melihat temannya tadi. Setelah ditanyakan kepada beberapa pendaki yang ada di sana, ternyata belum ada juga informasi tentang temannya, dan gak ada satupun dari mereka yang melihat keberadaan temannya tadi, Pak. Dan pada saat itu juga waktu sudah menjelang maghrib, Pak. Setelah ditunggu-tunggu lagi setengah jam, ternyata temennya nggak juga datang gitu, Pak. Akhirnya mereka melakukan pencarian yang lebih serius kepada temennya tadi. Mereka pun yang awalnya tadi mau menikmati indahnya di puncak gunung, akhirnya mereka harus turun kembali mencari temennya, Pak. Mereka juga nanyain di beberapa pos yang ada di sana, dan juga beberapa orang yang ada di sana, ternyata juga masih belum ditemukan informasi tentang temennya tadi, Pak. Karena waktu juga sudah maghrib, akhirnya mereka sholat di salah satu pos yang ada di sana. Allahu Akbar. Setelah sholat, mereka kemudian melanjutkan pencarian terhadap temennya tadi, Pak. Setelah mereka melakukan pencarian dan sambil bertanya-tanya terhadap warga sekitar, akhirnya ada warga yang menyarankan untuk mereka mendatangi seorang kuncen atau petua, yang dalam tanda kutip beliau ini tahu dengan hal-hal yang mistis gitu, Pak. Karena mereka takutnya temannya tadi bukan hanya hilang di jalur, atau bisa saja kan disembunyikan oleh orang lain. Ya udah nih, mereka datangin kan si petua atau si kuncen gunung tadi. Setelah itu mereka mau ngobrol-ngobrol agak lama dan juga menceritakan hal yang terjadi, dan waktu pun akhirnya Isya. Di situ mereka kemudian melakukan sholat Isya. Setelah melakukan sholat Isya, si kuncennya tadi beliau juga tidak banyak ngomong, langsung mengajak mereka semua ke suatu tempat. Walaupun gak tahu bakal dibawa kemana, mereka cuman bisa ngikut sama si kuncen tadi, Pak. Akhirnya si kuncen ini ngebawa mereka ke sebuah wilayah yang ada di sekitar gunung tersebut juga, Pak. Setelah sampai di lokasi tersebut,
Akhirnya mereka menemukan dua temannya tadi, Pak. Mereka benar-benar bersyukur karena telah menemukan temannya ini, Pak. Tapi di sisi lain, ternyata temannya ini udah meninggal dunia. Dan meninggalnya itu dalam keadaan yang mengenaskan. Diduga mereka ini telah melakukan hal-hal yang di luar norma atau hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini makanya gua bilang tadi kan, bisa aja kan gua nggak ngasih tahu nama tempatnya ini atau nama orang tadi, karena mungkin bakal ngecoreng nama baik tempat atau nama baik orang tersebut, Pak. Itu alasannya. Ya, balik lagi nih ke cerita. Dan tidak hanya itu, Pak. Temennya ini ternyata tubuhnya itu melekat gitu, Pak, setelah melakukan hubungan tersebut. Nah, tahu kan sebutannya itu gancet, Pak. Ya makanya tuh buat kalian yang naik-naik gunung tuh nggak usah lah pikir-pikir yang aneh-aneh. Kalau memang pencinta alam ya pencinta alam aja, nggak usah ngelakuin hal-hal yang bodoh kayak gitu. Ini buat pelajaran nih buat yang nonton ya kan, buat temen-temen yang suka naik gunung juga nih, jangan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Di sini awalnya mereka mau langsung membawa pulang jenazah temannya tadi, tetapi karena keadaannya seperti itu, mereka takutnya nanti nama baik mereka juga terseret-seret gitu. Padahal mereka nggak tahu kan. Nah, di situ mereka kebingungan dan nggak tahu harus ngapain gitu, Pak. Akhirnya si Kuncen Gunung ini tadi pergi dari sana. Dia menemui seorang ustadz dan membawa ustadz itu kembali ke area itu tadi. Setelah itu si ustadz ini mendoakan, dan setelah didoakan akhirnya tubuh kedua temannya tadi bisa dilepaskan, bisa terpisah lah. Ya udah nih, Pak, pada malam itu mereka dibantu dengan beberapa orang tim SAR menggunakan ambulan dan membawa dua temannya ini tadi untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan setelah beberapa hari memakamkan teman-temannya tadi, di rumah mereka ini dilakukan yang namanya tahlilan atau pengajian, ya seperti biasanya lah gitu, Pak. Dan di situ juga dihadiri oleh beberapa organisasi pencinta alam yang walaupun sebenarnya itu sedikit agak mencoreng nama baik mereka ya kan, tapi ya udahlah, yang namanya temen juga, Pak, tetap temen lah. Dan singkat cerita, seminggu setelah temennya ini meninggal, si Bahrudin ini dia mengalami hal-hal yang aneh juga, Pak. Nah, di sini pada saat itu si Bahrudin ini tengah melamun atau lagi bersantai di kamarnya sekitaran jam 11 atau jam 12 gitu, Pak. Nah, tiba-tiba, Pak, ada seseorang yang mengetuk pintunya. Si Bahrudin ini pikirnya mungkin itu temen-temennya yang gabut dan pengen ngobrol, karena di zaman 90-an kan handphone ini masih belum seramai sekarang gitu, Pak. Jadi masih ya ngobrol-ngobrol biasa sama temennya kan, santai-santai. Ya udah nih, dibukain lah sama si Bahrudin. Jreng. Boom. Ketika dibuka, ternyata itu temannya si Fahmi yang pada saat itu lengkap menggunakan baju pakaian pendakinya. Fahmi, buruan masuk, Mi. Dan bodohnya lagi, Din ini mungkin nggak tahu ya gimana pemikirannya pada saat itu. Dia seakan-akan kayak nggak sadar gitu.
Oh, Fahmi, ya udah Mi, masuk aja dulu. Ya udah ya kan, disuruh masuk nih si Fahmi tadi. Kemudian ke dapur untuk membuatkan si Fahmi ini tadi kopi. Dan di situ juga ada ibunya yang sedang memasak mie. Nah, di situ si Bahrudin kemudian membuatkan kopi. Dan dia buatnya 2 gelas. Satunya untuk dia dan satunya untuk si Fahmi. Di situ si ibu ngelihat si Bahrudin ini membuat 2 gelas kopi. Nah, ada tamu ya? Siapa yang datang, kata ibunya kan? Itu Bu, si Fahmi datang mau ngobrol-ngobrol. Si ibunya ini kan kaget. Hah, kata ibunya. Langsung dipegang tuh tangan anaknya. Astagfirullahaladzim, istighfar kamu. Si Fahmi itu kan udah meninggal. Kaget lah di situ si Bahrudin. Oh iya ya, dia kan udah meninggal gitu. Kok bisa-bisanya aku ngobrol dan nyuruh dia masuk? Bener-bener di luar nalar, Pak. Ibunya dan Bahrudin tadi langsung nyamperin ke ruang tamu dan juga keluar. Dia ngeliat ternyata si Fahmi ini udah nggak ada, Pak. Emang nggak ada, Pak, orangnya. Ya kan orang udah meninggal juga. Di malam itu si Bahrudin ini bener-bener ketakutan banget, Pak. Dan dia nggak bisa tidur dan beristirahat pada malam itu. Dan ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi pada malam itu saja, Pak. Di malam-malam setelahnya, si Bahrudin ini juga sering mendengar orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Tetapi anehnya, Pak, orang-orang yang ada di rumahnya itu seakan-akan tidak mendengar dan tidak mengetahui akan hal itu, Pak. Kayak cuman dia sendiri yang denger. Tok-tok, tok-tok gitu kan. Si Bahrudin ini kan udah tahu nih, kayaknya yang kemarin lagi nih ya kan. Dia juga trauma juga nih. Walaupun sebenarnya itu bukan dia, tetap aja ya kan udah trauma, Pak. Gak berani lah si Bahrudin ini. Dan pada saat itu juga dia cuman bisa memejamkan matanya dan berpura-pura tertidur, Pak. Dan kejadian itu terus berlangsung di rumahnya si Bahrudin. Dan sampai pada suatu masa, bukan hanya suara ketukan saja yang terdengar, tetapi juga suara yang memanggil namanya. Tok 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 tok. Bahrudin, ini aku Fahmi. Mampus lah tuh kan. Udah nggak bisa tuh, udah manggil-manggil nama, Pak. Udah nggak bisa lagi nih, bener-bener. Si Bahrudin malam itu bener-bener ketakutan banget, Pak. Ketar-ketir. Dan pada saat itu juga si Bahrudin ini nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Dia cuma bisa berdoa dan juga membaca beberapa ayat agar lebih menenangkan dirinya lah gitu, Pak. Ya udah nih kan, si Bahrudin ini mencoba memejamkan matanya dan berpura-pura tertidur kembali. Nah, akhirnya si Bahrudin ini pun mencoba menanyakan ke beberapa temannya. Stop dulu nih Pak. Buat kalian yang punya cerita horor dan mau dibagikan kepada penonton, bisa banget nih. Kirim ke email aku atau juga bisa DM di Instagram aku ya Pak. Lanjut. Ketika keesokan harinya, si Bahrudin ini menanyakan kepada temannya si Yuli tadi kan. Yul, kamu ngerasain juga nggak rumahmu diketok-ketok sama seseorang? Atau kamu ngerasain nggak dijumpain sama sesosok seseorang gitu katanya. Terus Yuli ini ngomong kan, iya sih, sebenarnya beberapa hari yang lalu juga aku sempat dihampiri oleh sesosok orang yang menyerupai Fahmi dan juga Desi. Dan ternyata si Yuli ini tidak hanya dihampiri oleh si Fahmi aja, tetapi juga sama si Desi, Pak. Beda kan sama si Bahrudin tadi yang hanya didantengin oleh si Fahmi aja. Oh gitu ya. Tuh, kita coba ke makam mereka aja kali ya buat ngedoain mereka. Siapa tahu hal itu yang mereka inginkan, kata si Bahrudin. Ya udahlah, berangkatlah mereka berdua. Setelah bersampai di makam tersebut, mereka pun mendoakan kedua temannya itu dan berharap semoga amal baiknya diterima dan juga mereka bisa tenang lah gitu, Pak. Setelah itu ya udah ya kan, setelah mendoakan kedua temannya, mereka pun balik ke rumah mereka masing-masing. Nah, pada malam itu si Bahrudin ini berharap sudah tidak diganggu lagi kan, Pak.
Tapi ternyata masih aja tuh Pak temennya tadi ngetok-ngetok pintu. Karena udah nggak tahu lagi, si Bahrudin ini pun akhirnya menanyakan kepada ustadz yang ada di sekitar sana. Diceritainlah hal yang terjadi dengan dirinya. Setelah itu si ustadz ini kemudian memberikan beberapa saran terhadap si Bahrudin. Akhirnya saran yang diberikan oleh Pak Ustadz tadi dianggap berhasil lah gitu Pak, karena si Bahrudin udah tidak diganggu lagi tuh. Dan si Bahrudin ini juga sempat diruqyah gitu Pak. Akhirnya si Bahrudin itu pun tenang gitu Pak. Nah, mungkin ceritanya udah sampai di sini aja ya Pak ya. Dan terima kasih banget nih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan juga aku mohon maaf banget nih. Seperti biasa, mungkin di dalam sebuah cerita itu ada yang tertambahkan atau juga ada yang terkurangi. Karena ya cerita ini bukan berasal dari pengalaman aku sendiri, melainkan dari orang lain. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk nonton video-videoku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.